Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video saat ini akan kami jelaskan hukum Gauss, energi potensial dan potensial listrik. Pertama, hukum Gauss adalah hukum didasarkan pada konsep Planck. Planck adalah kuantitas yang menggambarkan berapa banyak vektor medan atau garis-garis gaya yang menembus suatu permukaan dalam arah tegak lurus. Perhatikan gambar. Gambarnya adalah jadi yang namanya Planck itu adalah perkalian luas titik antara vektor dengan luas vektor medan listrik dengan luas permukaan. Jadi EA cos theta, kalau ada besaran V theta persamaannya ada cosnya, maka itu adalah perkalian titik. Ada perkalian silang menghasilkan sinus, ya. Jadi Planck listrik Weber ada Newton meter kuadrat per kolom. Di kolomnya nggak ada. Jika tidak tegak lurus, maka Planck sama dengan EA cos theta. Jadi sebetulnya masalahnya bukan tegak lurus, ini konsepnya ke EA cos theta. Theta sudut yang dibentuk oleh E dengan garis normal. Nah, ini gambarnya. Jadi perhitungan sudut theta ini diukur terhadap garis normal, garis yang tegak lurus dengan bidang. Hukum Gauss. Bunyi hukum Gauss, jumlah garis gaya yang keluar dari suatu permukaan tertutup. Jumlah garis gaya yang keluar dari suatu permukaan tertutup. Secara matematis ditulis Planck sama dengan jumlah muatan dibagi epsilon sama dengan EA cos theta. Nah, epsilon ini adalah permitivitas ruang hampa. Sifat kelistrikan dari ruang hampa 8,85 10 pangkat min 8 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Contoh soal. Hitunglah Planck listrik pada suatu bidang persegi yang berukuran 20 kali 25 cm kuadrat. Jika kuat medan listrik homogen 200 Newton per kolom dan arahnya A sejajar bidang, B membentuk sudut 53 derajat terhadap garis normal, C tegak lurus terhadap bidang. Dari ketiga arah tersebut bisa dihitung A-nya dirubah dari cm persegi ke meter persegi sehingga 5 kali 10 pangkat min 2 meter persegi, E-nya 200 Newton. Ini gambar dari ketiga keadaan. Yang pertama sejajar bidang. Jadi kalau sejajar bidang terhadap garis normal itu tegak lurus, berarti tetanya 90 derajat. Yang B membentuk sudut 53 terhadap garis normal, berarti tetanya 53. Kalau 53 derajat terhadap bidang berarti tetanya 90 min 53. Tegak lurus terhadap bidang artinya berimpit dengan garis normal, maka tetanya atau sudutnya 0 derajat. Yang A ini tetanya 90, maka Planck-nya 0. Yang B tetanya 53, cos 53 0,6, maka Planck-nya 6 meter. Yang C tetanya 0 derajat, ini jumlah Planck maksimal karena tetanya 0 derajat. 200 kali 5 kali 10 min 1 kali 1 cos 10. Selanjutnya kuat medan listrik dengan hukum Gauss. Penurunan hukum medan listrik dengan menggunakan hukum Gauss. Kuat medan listrik bagi distribusi muatan kontinu. Nah, kuat medan listrik oleh muatan titik E kali A sama dengan Q per epsilon. Pada ruang atau 3 dimensi pada titik-titik yang sama, pada jarak yang sama, maka luas permukaannya akan membentuk permukaan bola. Jadi bola itu adalah kumpulan titik-titik dalam ruang yang memiliki jarak yang sama.
maka E kaki per 4pi epsilon 0 R kuadrat. Kuat medan listrik oleh bola berongga. Bola berongga itu isinya kosong. Di dalam bola R lebih kecil dari jari-jari. Di dalam bola berongga muatannya 0. Maka E di dalam bola itu 0. Di permukaan bola, maka besar E-nya luas yang dibentuk pada jarak sama pada permukaan bola berjari-jari L ada 4pi R kuadrat. Q per epsilon 0 sama dengan nih E sama dengan Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat. 4pi 1 per 4pi epsilon 0 ini bisa diganti dengan A. R lebih besar dari jari-jari. Di luar permukaan bola, E sama dengan 4pi R kuadrat, Q per epsilon 0, maka E-nya Q per 4pi epsilon 0 R kuadrat. Nah, ini gambarkan grafiknya. Seperti ini. Jadi 0 sampai R itu di dalam bola. Ini pada titik tertentu, itu nilainya kaki per R kuadrat. Berbanding terbalik dengan kuadrat jarak, maka E-nya lebih kecil. Jadi di dalam bola itu digambarkan dengan 1, yang di luar bola 2. Kemudian untuk bola padat bermuatan. Di dalam bola, R lebih kecil daripada jari-jari di dalam bola, maka besar E-nya adalah 1 per 4pi epsilon 0 QR per R pangkat 3. Jadi kaki R per R pangkat 3 itu di dalam bola. Tidak sama dengan pada bola berongga. Kalau di dalam bola berongga itu 0. Di permukaan bola, pada bola bermuatan sama dengan bola berongga. Kaki per R kuadrat. Di luar permukaan bola, sama cara menghitungnya dengan medan listrik pada bola berongga. Ya, ini gambar grafiknya. Yang membedakan di dalam bola, pada bola bermuatan itu memiliki nilai medan listrik. Jadi ini saat di permukaan bola, yang ini adalah QR 1 per 4pi epsilon Q per R kuadrat, itu adalah kuat medan listrik di luar bola. Nah, penjelasannya yang daerah di bawah grafik 1 itu di dalam bola, yang di bawah grafik yang di tanda 2 ini di luar bola. Medan listrik untuk plat konduktor 2 keping sejajar. Rapat muatan itu ada 3 jenis rapat muatan. Ada rapat muatan panjang, ada rapat muatan luas, ada rapat muatan volume. Nah, ini pada keping sejajar yang diukur adalah luas, muatan Q, persatuan luas, Q per A, ada rho Q per volume, ada lambda Q per L. Nah, medan listrik itu mengalir dari positif ke negatif, sehingga kuat medan listrik yang ada di antaranya itu arahnya sama. Kuat medan listrik yang ditemukan oleh suatu plat konduktor dinyatakan dengan persamaan tau per 2 epsilon E-nya. Ini penurunannya dari Q per A, ya, tau-nya. E kali A tau per 2 epsilon. Maka kuat medan listrik yang dihasilkan dua plat konduktor adalah jumlah dari muatan positif dan negatif. Maka tau per 2 epsilon plus tau per 2 epsilon. Maka hasilnya tau per epsilon. Jika di antara plat terdapat bahan tertentu,
Maka maksudnya di sini ada bahan dielektrikum, maka bukan per epsilon 0 tapi tau per epsilon, permitivitas bahan. Selanjutnya, kuat medan listrik oleh muatan tak terhingga. Jadi ini bendanya berbentuk garis, ya. Kalau ada suatu titik di sekitar benda berpanjang tersebut yang berjarak R, maka titik tersebut akan membentuk silinder. Maka luas permukaannya adalah 2πrl. Kuat medan listrik pada jarak R dari muatan garis dapat dirumuskan dengan hukum Gauss. Jadi A-nya 2πr kali A, luas, ya, keliling kali panjang. Jadi E-nya adalah Q per 2πr L epsilon. Lambdanya Q per L, maka E-nya adalah lambda per 2 epsilon R atau 2K lambda per R. Lambda muatan setiap satuan panjang. Kalau toh muatan tiap satuan luas. Kalau rho muatan tiap satuan volume. Jadi rapat muatan tuh ada 3. Ada rapat muatan, ada massa jenis rapat massa. Itu M per P rho, M per A atau M per L mu. Nah, kalau muatan per L lambda. Kalau massa per satuan panjang adalah mu. Sebuah bola konduktor berongga mempunyai jari-jari 10 cm. Jika muatan bola 2 kolom, menentukan E. Nah, pada jarak 5 cm dari pusat bola, itu lebih kecil dari jari-jari, maka yang A ini kedudukannya ada di dalam bola. Yang bagian B, pada jarak 10 cm dari pusat bola, maka jari kedudukannya ada di permukaan. Sama dengan ini. Pada jarak 15 cm dari pusat bola, berarti kedudukan titik tersebut ada di atas, ada di luar bola. Jari-jarinya 10 cm dirubah ke meter 0,1. Karena untuk yang A itu kedudukannya ada di pusat bola, di dalam bola, lebih kecil dari jari, muatannya 0, maka E-nya 0. Untuk bagian B ada di permukaan bola, maka rumusnya K per R kuadrat. Besarnya 1,810 pangkat 12 Newton per Coulomb. Medan listrik di luar, jaraknya 15. 15 kali 10 pangkat min 2 kuadrat, itu 8 kali 10 pangkat 11 Newton. Muatannya positif, maka semua arah medannya keluar dari pusat bola. Itu hukum Gauss sekarang akan dibahas, yaitu energi potensial listrik dan potensial listrik. Definisi dari energi potensial listrik adalah usaha yang dilakukan oleh gaya dari medan listrik untuk membawa muatan dari tak terhingga ke suatu titik, atau dari suatu titik ke tak terhingga, atau dari suatu titik ke titik yang lain. Kalau ini tidak terhingga ke suatu titik, atau dari suatu titik ke tak terhingga. Yang satunya tidak terukur, atau dua-duanya terukur, kedudukan satu kedudukannya R1 ke R2. Ini menurut persamaan W sama dengan min F kali delta R, perubahan posisi kedudukan. Min F gaya negatif karena menandakan usaha melawan gaya Coulomb. Jika usaha yang dilakukan Q1 melalui perpindahan yang sangat kecil, maka usaha Q1 dapat diperoleh dengan cara, kalau perubahannya besar delta R, kalau kecil dr. Berbeda hasilnya ke nilai rata-rata dengan nilai sesaat. Di integral W sama dengan min F dr.
F-nya adalah hukum Coulomb. Minnya dari K-1 Q2 per R kuadrat dr. Ini turunan integral dl per R kuadrat itu hasilnya min kali min plus, maka W12, karena ini batasnya R1 terhadap 2, usaha yang dilakukan dari keadaan 1 ke keadaan 2, kaki 1 kaki 2 kali 1 per R2 min 1 per R1. Sesuai definisinya, usaha adalah proses transfer energi atau besarnya perubahan energi. Delta EP, perubahan energi potensial. EP-nya adalah EP2 dikurangi EP1. Jadi, usaha yang dilakukan dari 1 ke 2 adalah energi potensial 2 dikurangi energi potensial 1. Jadi energi potensial bisa dirumuskan K-1 Q2. Potensial listrik adalah besarnya energi potensial listrik per satuan muatan. EP per Q, kaki per R. P1 Q1 per R1. P2 Q2 per R. Satuan dari potensial listrik adalah Paul, Joule per Coulomb. Ini Paul atau Joule per Coulomb. Jika muatan listrik yang mengakibatkan munculnya potensial listrik lebih dari 1, maka potensial listrik di sebuah titik merupakan jumlah aljabar potensial terhadap muatan listrik. P jumlah masing-masing potensial, atau K jumlah Qn per R. Ini ada 3 contohnya. Maka P di titik P ini adalah K Q1 per R1 ditambah Q2 per R2 ditambah Q3 per R3. Untuk energi potensial dan potensial listrik, kalau ada muatan yang negatif, maka negatifnya masukkan di dalam perhitungan. Jangan lupa. Karena nanti pengucapan dari besaran tersebut atau dari usaha dari energi potensial berbeda, positif dengan negatif. Hubungan usaha dan beda potensial listrik. Kalau ada perubahan muatan yang berpindah dari keadaan 1 ke keadaan 2, maka W12 usaha yang dilakukan dari muatan 1 terhadap muatan 2 sama dengan perubahan energi potensial atau EP2 min EP1. Bisa dituliskan seperti ini. P12 kaki per R2 min kaki per R1. Ini kakinya bisa dikeluarkan. Karena di sini dituliskan kaki per R2, maka kaki per R2 adalah P2, kaki per R1 adalah P1. Maka usaha yang dilakukan dari keadaan atau posisi 1 ke posisi 2, maka Q P2 min P1. Q delta P-nya adalah P min P1. Potensial listrik pada bola konduktor bermuatan. Tadi medan listrik, sekarang potensial pada bola. Di dalam dan permukaan bola, artinya R lebih kecil sama dengan jari-jari. Kedudukannya sama, jadi besar beda potensial di pusat dengan sampai dengan ke permukaan bola, besarnya kaki per R. Di luar bola, lebih besar dari jari-jari, maka kaki per R. Q per 4 pi epsilon R. Nah, digambarkan model grafik. Bedakan, jangan sampai salah memilih. Ada dalam soal grafik potensial dengan medan listrik pada bola. Ini di luar, ini di dalam, sampai permukaan. Kaki per R. Ini kaki per R-nya R kecil.
Potensial listrik di antara dua keping sejajar. Nah, jika dua buah keping sejajar dihubungkan dengan sumber tegangan, maka kedua keping tersebut akan memiliki muatan yang sama, tetapi berlawanan jenis. Usaha yang dilakukan gaya listrik dari F sama dengan QE, gayanya F sama dengan Q kali E, untuk membedakan muatan sejauh D adalah sebesar W. Nah, ini usahanya, ini gayanya, F kali D. F-nya QE. Kalau usaha di dalam medan listrik adalah Q kali delta P. Perubahan muatannya berjarak D, berpindahnya. Maka F kali D, Q kali delta P sama dengan, atau dirubah F-nya disubstitusi QE kali D, Q kali delta P. Maka P-nya adalah E kali D. E-nya P per D. Delta P, P2 min P1. Nah, ini muatannya dari positif ke negatif arah medan listrik. Hukum kekekalan energi mekanik dalam medan listrik. Energi total sebuah partikel yang bermasa M dan muatan Q yang bergerak dalam medan listrik adalah EP1 ditambah EK1, EP2 plus EK2. Kalau rumus hukum kekekalan energi mekanik sama EP ditambah EK. Cuma di sini energi potensialnya energi potensial di dalam medan listrik. Jadi Q P1 ditambah setengah MP1 kuadrat ditambah Q P2 plus setengah MP2. Jika P1 0, maka Q kali delta P sama dengan setengah MP kuadrat. Artinya perubahan energi kinetik sama dengan perubahan energi potensial. Nah, untuk latihannya bisa dilihat di buku paket evaluasi 4.2 halaman 70. Ini mencoba membahas soal nomor 10 pada file Word yang sudah di-share. Muatan sebuah proton digerakkan dari keadaan diam P1-nya, menuju sebuah inti uranium yang bermuatan 1,5 10 pangkat min 17 kolom. Nah, proton dengan inti uranium. Posisi awal, jarak keduanya 8 cm, menjadi jaraknya 2 cm. Berapa perubahan energi, berapa kecepatannya. Kita rubah kesatuannya. Ada yang belum dimasukkan tuh massa proton. Massa protonnya 1,67. Nah, harusnya 10 pangkat min 27. Kita supaya memudahkan perhitungan digunakan 1,6 massa protonnya. Nah, delta EP-nya adalah KQP, maksudnya muatan proton, QI muatan inti. 1 per R2 min 1 per R1. Jarak keadaan kedua, jarak keadaan 1. Samakan penyebutnya. Maka muncul harga seperti itu. Nggak percaya, hitung lagi ya. Ini perubahan energi potensialnya tadi. Nah, berapa kecepatan saat berjarak 2 cm? Setengah MPP kuadrat sama dengan delta EP. Delta EP ini sudah dihitung dari bagian A. 8,1 kali 10 pangkat min 25. Maka pi kuadratnya 1012,5, nilainya 31,82 meter per sekon. Itu kecepatan proton. Ya. Berapakah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan plus 25 kolom dari sebuah titik P1 15 volt ke titik lain P2 65. Hati-hati kalau di sini muatannya negatif, harus dimasukkan tanda negatifnya. Berapa usaha dari 1 ke 2? Ini harusnya W12, delta P12. Q P2 min P1, 25 muatannya, 65 P2-nya, P1-nya 15. Maka nilainya 1250 Joule. Jadi usaha yang diperlukan sebesar 1250 Joule. Memerlukan usaha. Nah. Nomor 11 dari soal file yang ada di Word yang sudah dikirim di grup WhatsApp.
kelas MIPA 1 sampai MIPA 6, sebuah partikel bermuatan min 2, nah hati-hati min 2, bergerak dari A yang berkedudukannya 30 cm ke kedudukan B yang berjarak 60 cm. Beda potensial antara A dan B. Pertanyaan, berapa usaha untuk memindahkan dari A ke B? Berapa usaha muatan 4 plus 4 mikrokolom jika dipindahkan dari B ke A? Kita tulis dulu, diketahui, rubah dulu min 2. Jangan lupa di sini minnya ya. Ini jarak kedudukan A ke kedudukan B, maka PAB adalah yang ditanyakan per A-nya PAB, B-nya WAB, C-nya WBA. Aduh, ini udah keburu nih. Belum dibuat animasinya udah langsung nggak apa-apa. PAB adalah, boleh dihitung satu-satu ya. PB dulu kaki per RB, PA-nya kaki per RA. Nilainya ini jangan lupa Q-nya negatif harus dimasukkan. Min kali min plus, maka PAB-nya 30.000 volt. WAB adalah Q kali PAB. PAB-nya 30. Q-nya yang dipindahkan adalah 4 kali 10 pangkat min 6. 3 kali 10 pangkat 4. Sehingga WAB-nya 12 10 pangkat min 2 atau 0,12 Joule. WBA ini kebalikan. PBA-nya 300, PAB-nya, maka PBA-nya min 300. Min 3 kali 10 pangkat min 4, maka usaha yang dilakukan dari B ke A adalah min 0,12 Joule. Diperlukan usaha melepaskan